Yang terhormat Ibu Dani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bergabung di Google Meet ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam bab 4 ini yaitu berjudul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Saya Cindy Arisana Borunenggolan yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini dan adapun anggota kelompok saya yaitu Ruben Hendrik Karundeng, Dede Judiansah, dan Hervina Apriana, dan saya sendiri Cindy Arisana Borunenggolan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati ini yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat sesi penutup. Kita mulai dari yang pertama, sesi penyampaian penyajian materi. Saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Hervina Apriana untuk menyampaikan materi komunikasi bisnis lintas budaya. Kepada rekan Hervina, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih karena baik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Next. Definisi budaya. Budaya mencangkup sekumpulan pengalaman, hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol kepercayaan, dan keyakinan mereka masing-masing. Komponen budaya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah budaya material, sistem kepercayaan. Dalam lembaga sosial dan estetika. Dalam balik ke belakang, Ben. Dalam budaya material dibagi menjadi 2, yaitu teknologi dan ekonomi. Kalau teknologi yaitu mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah dan membentuk material menjadi produk yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, ekonomi, yaitu cara orang menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Sistem kepercayaan merupakan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan akan berpengaruh terhadap nilai yang ada di masyarakat. Lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk hidup harmonis dan berperilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Esterika merupakan hal yang berkaitan dengan seni dongeng, hikayat, musik, dan tari-tarian yang ditunjukkan oleh masyarakat tertentu agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya Ruben Hendrik Karundeng. Tingkatan budaya. Yang pertama, formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dari hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua, informal. Budaya yang lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai,
dan dilakukan tanpa diketahui alasannya. Mengapa hal itu harus dilakukan? Yang ketiga, teknis. Pada tingkatan ini, buku-buku dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, mengenal perbedaan budaya. Yang pertama, nilai sosial. Memengaruhi tindakan seseorang dan nilai-nilai sosial di berbagai negara cenderung berbeda-beda. Yang kedua, peran dan status. Peran dan status seseorang di setiap negara berbeda-beda. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Ada yang cepat, ada yang lambat di setiap negara berbeda-beda. Yang keempat, konsep waktu. Ada yang ketat, ada yang longgar di tiap negara berbeda. Yang kelima, konsep jarak komunikasi. Menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang beda budaya. Yang keenam, konteks budaya. Pemanfaatan sinyal komunikasi verbal dan nonverbal tergantung pada konteks lintas budaya. Yang ketujuh, bahasa tubuh. Perbedaan pengertian dalam menerima suatu bahasa tubuh di tiap negara. Yang delapan, perilaku sosial. Terkadang dapat menjadi penghambat dalam komunikasi antar negara. Yang kesembilan, perilaku etis. Pelajari dahulu sebelum melakukan komunikasi berbeda antar negara. Yang ke-10, perbedaan budaya perusahaan. Memengaruhi cara bereaksi dengan orang lain. Selanjutnya, belajar tentang budaya. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi lebih efektif bila sudah mempelajari budayanya. Di samping itu, ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya orang tersebut juga sedikit banyak mengenal bahasa dan budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Dilanjutkan oleh Dede Judiansyah. Tips ketika berhubungan dengan orang beda budaya. Yang pertama, asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Jangan berasumsi bahwa orang lain memiliki pandangan sama sampai benar-benar menjadi kenyataan. 2. Berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga, tidak memberi pendapat. Belajar mendengar suatu cerita yang utuh dan terimalah perbedaan dengan tanpa memberikan pendapat atau penilaian tentang mereka. 4. Tunjukkan suatu penghargaan. Belajar bagaimana suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya dalam berbagai budaya yang berbeda. Yang kelima, empati. Sebelum menyampaikan suatu pesan, cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain bagaimana dan mengapa berkomunikasi. Keenam, menahan sikap ambiguitas atau mendua. Belajar untuk mengendalikan kekecewaan pada situasi yang membingungkan. Ketujuh, jangan melihat sesuatu yang superficial. Jangan diganggu dengan sesuatu seperti pakaian, penampilan, atau ketidaknyamanan lingkungan. Yang ke-8, sabar dan tekun. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda, janganlah mudah menyerah.
Yang ke-9, mengenal bias budaya Anda sendiri. Belajar untuk mengidentifikasi ketika asumsi Anda berbeda dengan orang lain. Ke-10, fleksibel atau luas. Siap mengubah kebiasaan atau sikap Anda ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya berbeda. 11, tekankan hal-hal yang biasa. Carilah kesamaan untuk menjalin suatu kerjasama. Yang ke-12, mengirim pesan yang jelas, membuat sinyal verbal dan nonverbal yang jelas dan konsisten. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang ke-13 yaitu tingkatkan kepekaan budaya Anda. Belajar tentang berbagai kebiasaan dan praktik sehingga seseorang perlu waspada terhadap potensi munculnya salah komunikasi. Yang ke-14, bersifat individual. Berkomunikasi dengan setiap orang sebagai individu bukanlah mewakili kelompok lain. Yang ke-15, belajar secara langsung. Investigasi setiap budaya sehingga Anda tahu kapan mengirim suatu pesan dengan cara langsung atau tidak langsung. Poin yang terakhir, memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Saat Anda memahami budaya asing, berhati-hatilah terhadap umpan balik dilakukan penerima pesan. Negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Lintas budaya atau cross-kultural. Budaya permukaan, surface culture. Budaya yang dapat dengan mudah dikenali, sebut saja misalnya makanan, liburan, gaya hidup. Budaya tinggi itu depth culture. Budaya yang lebih mendalam dan agak sulit untuk dideteksi seperti sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi sesi selanjutnya yaitu kita akan memberikan sesi tanya jawab. Kepada para teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, tempat dan waktu saya persilahkan. Demikian presentasi dari sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada salah, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini. Terima kasih.